Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Cerita Sekolah. Saya Fahri dan di episode kali ini kita akan membicarakan satu hal yang mungkin pernah kita alami atau pernah kita lihat atau bahkan tanpa sadar pernah kita lakukan. Topik tentang bullying di sekolah, khususnya yang sering disebut sebagai cuma bercanda. Judul episode hari ini adalah katanya bercanda tapi kok aku yang menangis. Hari ini saya sudah bersama narasumber yang bersedia berbagi cerita dan pandangan. Halo, silahkan perkenalkan diri. Halo semuanya, aku Bahia. Terima kasih sudah mengundang saya ke podcast ini. Terima kasih juga karena sudah mau berbagi. Semoga obrolan ini bisa jadi ruang aman untuk kita semua. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Menurut kamu bullying di sekolah itu masih sering terjadi nggak? Menurut aku masih, dan mungkin lebih sering dari yang kita sadari. Kenapa bisa begitu? Karena banyak bully yang tidak terlihat jelas, bukan terlewat karena fisik, tapi lewat kata-kata, komentar, dan candaan. Dan karena disebut candaan, seringkali dianggap bukan masalah besar. Padahal, buat yang menerimanya rasanya bisa sangat berat. Kalau boleh berbagi, kamu pernah mengalami atau melihat langsung kejadian seperti ini? Pernah, aku mengalaminya sendiri. Boleh diceritakan? Aku sering mendapat komentar tentang penampilan. Awalnya kelihatannya ringan, dan aku berpikir itu hal biasa. Karena semua orang tertawa, aku juga ikut tertawa. Walaupun sebenarnya perasaanmu berbeda. Iya, di dalam hati aku mulai merasa tidak enak. Tapi aku memilih diam. Karena takut kalau bicara justru memperburuk keadaan. Iya, takut dibilang berlebihan atau dianggap tidak bisa bercanda. Apa yang kamu rasakan setelah itu terus terjadi? Aku jadi sering merasa capek secara emosional. Pulang sekolah, rasanya lelah, padahal tidak sedang melakukan hal berat. Lelah karena menahan perasaan? Iya, kadang aku menangis sendiri tanpa harus cerita ke siapa. Dan orang-orang di sekitar tidak menyadari itu? Tidak, karena dari luar aku terlihat baik-baik saja. Ini yang sering terjadi, banyak orang terlihat kuat, padahal sedang berjuang sendiri. Menurut kamu, kapan candaan mulai berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan? Saat candaan itu membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Saat kita memulai percaya bahwa ada yang salah dengan diri kita. Seperti kehilangan kepercayaan diri? Iya, jadi sering ragu untuk berbicara, takut tampil di depan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Padahal tidak ada yang salah dengan diri kita. Benar sekali, tapi korban sering kali sulit menyadari itu. Kalau dibiarkan terus, menurut kamu apa dampak jangka panjangnya? Bisa memengaruhi kesehatan mental, rasa cemas, takut, bahkan tidak ingin datang ke sekolah. Sekolah yang harusnya jadi tempat belajar dan berkembang malah terasa menekan. Dan itu tentu bukan hal yang kita harapkan dari lingkungan sekolah. Kalau boleh menyampaikan pesan, apa yang ingin kamu sampaikan untuk orang-orang yang sering bercanda? Mungkin kita semua perlu lebih peka dan mendengarkan reaksi orang lain, dan berhenti kalau melihat ada yang tidak nyaman. Dan untuk teman-teman yang melihat kejadian seperti ini, kehadiran satu orang saja bisa sangat berarti, entah dengan menemani atau sekedar bertanya, "Kamu nggak apa-apa?" buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal seperti ini, perasaan kalian itu valid. Kalian tidak berlebihan, dan kalian pantas diperlakukan dengan baik. Jangan ragu untuk bercerita pada orang yang kalian percaya, guru, orang tua, atau teman terdekat. Karena tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Terima kasih sudah mau mendengarkan.
Terima kasih juga untuk narasumber hari ini. Saya Fahri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita semua bisa menjadi teman yang lebih peduli.